الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Diberi oleh Allah karunia majlis, karunia yaitu yang menyebabkan ampunannya Allah, karunia yang paling besar. Hadir di majlis seperti ini adalah ampunan Allah dijanjikan bagi mereka yang hadir dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita ikhlas. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan ngaji tadi sore, yaitu thariqah itu adalah mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi Adam, apa yang diajarkan oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semua nabi. Bahkan umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberi kekhususan bisa mencapai derajat kenabian. Bahkan ulamanya Nabi Muhammad saja, ulamanya Nabi Muhammad itu melebihi derajatnya nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ulamanya Nabi Muhammad sudah diberi ilmu ma'rifat oleh Allah. Ulamanya Nabi Muhammad kalau omong-omongan dengan Allah itu nggak usah pakai perantara, nggak usah pakai telinga. Kalau Nabi Musa masih ada perantara telinga, ada hijabnya. Walaupun wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman kepada Musa dengan benar-benar berfirman, yaitu ada suara tanpa ada rupa, ada suara nggak ada rupanya. Tapi ulamanya Nabi Muhammad detik-detik bisa komunikasi dengan Allah walaupun tanpa suara, sudah, walaupun tanpa suara. Kalau sudah bisa komunikasi dengan Allah, apalagi dengan malaikat, apalagi dengan manusia. Kadang-kadang gak usah bertanya dengan mulut, cukup bertanya dengan hati sudah cukup.
sudah dijawab. Enggak usah bertanya atau mengucapkan salam dengan mulut, mengucapkan salam dengan hati saja sudah dijawab. Kalau nabi-nabi Bani Israel diberi mukjizat, hal yang luar biasa, misalnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, maka andai ulamanya Nabi Muhammad itu hanya sekedar bisa menyembuhkan orang sakit, maka kalah dengan pesulap-pesulap atau dukun-dukun itu. Makanya tidak itu, tapi mukjizat Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad tertinggi adalah Al-Quran. Yang diajarkan oleh para nabi sama, yaitu la ilaha illallah. Yang tadi sore sudah dijelaskan bahwa itu bukan kebetulan. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya apabila alif itu 1, ha itu 5, lam itu 30, berarti la ilaha illallah tadi dihitung 165. 165. Jika 165 itu 1 tambah 6 tambah 5, maka 12, sama dengan jumlah la ilaha illallah terdiri dari 12 huruf. Kemudian 1 tambah 2 yaitu 12, 1 tambah 2 bila dijumlah menjadi 3. 1 tambah 2 yaitu 3, maka menjadi macamnya huruf la ilaha illallah itu terdiri dari 3 macam. Ini bukan kebetulan. Ini memang sudah dirancang oleh Allah sebelum menciptakan bahasa Arab, sebelum menciptakan huruf-huruf itu. Sejak zaman azali tanpa batas awalnya. Kalau sudah 165 masuk dalam hati sehingga terwujud dalam perilaku, maka mereka inilah orang-orang mulia di hadapan Allah. Meskipun orang memuliakan tetap mulia, orang menghinakan tetap mulia. Ukurannya adalah ukuran Allah. Makanya kita berusaha agar 165 masuk. Tadi sore sudah dijelaskan tentang 5, yaitu rukun Islam. 1 rukun ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, yaitu sama dengan sholat 5 kali. Enggak boleh jadikan 3 kali, tapi kalau waktunya boleh 3 kali, bisa 3 kali, terbaik 5 kali, 5 waktu. Tadi yaitu 5 rukun Islam, 1 syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau orang bersyahadat ini, maka akan dibimbing oleh Allah nanti menjadi syahadat kedua, tapi syahadat yang pertama aja yang dilakukan. Berkali-kali bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkali-kali diulang-ulang, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Kalau orang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka dia tidak makan kecuali makan itu perintah Allah. Dia tidak jual beli kecuali jual beli itu perintah Allah. Sebab yang dihamba hanya Allah, yang dituhankan hanya Allah. Jika jual beli itu karena kepingin kaya, maka ini tidak la ilaha illallah. Jika jual beli itu kepingin hanya enak-enakan dunia, maka berarti tidak la ilaha illallah. Jadi usaha, jual beli, dagang, makan, minum, tidur, dan semuanya itu hanya karena menghamba kepada Allah. Nikah hanya karena menghamba pada Allah. Makanya hindari, hilangkan, jangan dipakai adat, hitung-hitungan dan sebagainya, nggak usah dipakai, sebab hanya menghamba kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka kita menghamba pada Allah sesuai dengan syariat Rasul. Kita sholat seperti syariat Rasul. Jika kita tidak sholat seperti syariat Rasul, berarti tidak Muhammadur Rasulullah. Jika tidak berjuang, berdakwah, mengajak orang sholat, maka kurang dalam Muhammadur Rasulullah. 1 syahadat, 2 sholat. Sholat itu yang diajarkan Rasulullah. Sholat adalah dijiwai dan dilaksanakan seperti syahadat, yaitu dalam rangka cinta Allah, syahadat pada Allah dan syahadat pada Rasul. Ini dipakai, dicontoh oleh para ulama dalam membuat Pancasila. Pancasila itu 5 dasar negara Indonesia itu mencontoh rukun Islam. Jadi rukun Islam yang pertama itu syahadat. Syahadat ini menjiwai pada rukun Islam yang kedua, menjiwai dan melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat dalam rangka menghamba kepada Allah, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah. Siapa yang sholatnya mencontoh Rasulullah, didasari Muhammadur Rasulullah, maka walaupun fisiknya saja yang sholat, tetapi hatinya juga seperti hatinya Rasul. Perintah Allah itu sholat, yaitu sebenarnya tidak boleh lupa pada Allah mulai dari awal hingga akhir. Itulah sholatnya Rasul. Jadi mulai takbiratul ihram Allahu Akbar harus ingat pada Allah. Tetapi secara fikih para ulama karena kesulitan, maka yang penting sholatnya itu ada ingatnya pada Allah, maka sah sholatnya. Walaupun Allahu Akbar waktu takbiratul ihram, kemudian ingat pada Allah, setelah itu Fatihah dan rukuk dan sampai selesai ternyata nggak ingat pada Allah, tetap sah saja. Sebab fatwa terpaksa. Kalau dikatakan tidak sah, nggak ada orang sah, nggak sholat semuanya orang-orang. Atau kalau sholat berjamaah itu pasti sah. Ini. Kalau sholat berjamaah pasti sah. Sebab salah satu ingat Allah, semuanya sama dengan ingat Allah. Bahkan
bahkan ini dalam rangka Muhammadur Rasulullah, maka otomatis apa? Salat apa? Berimam kepada Rasulullah. Makanya semua yang menjalankan syariat Rasul itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya minta syafaat itu ya caranya dengan sholat yang diajarkan Rasul, bukan dibaan tok ya, bukan dibaan tok. Apa maksudnya syafaat itu? Andelek-lekan tambah syafaat Rasul, sholat kita itu tidak ada yang sah semuanya. Para ulama thariqah mengatakan bahwa sholat sah apabila mulai dari takbiratul ihram sampai selesai itu adalah terus ingat pada Allah. Jika satu detik saja di dalamnya itu ada ingatnya pada Allah terputus, maka batal sholatnya. Pun, gini ki jenenge thariqah, ya. Ya ini namanya thariqah. Makanya kita sholat dalam rangka mendapat syafaat dari Rasul, gitu aja. Kemudian puasa, kita menjalankan puasa secara fisik, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri mulai daripada subuh sampai maghrib. Ini kebijaksanaan Allah. Sebenarnya puasa itu agar takwa, agar tidak cinta dunia. Tapi kita sudah puasa masih cinta dunia saja ya. Makanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan puasa itu maka kita tidak cinta dunia, maka bertakwa. Allahumma amin. Untuk menjaga puasa wajib, maka kita jalankan puasa sunnah. Dengan puasa yang seperti ini, maka umatnya Nabi Muhammad dianggap puasa terus tiap hari. Sebenarnya puasa itu harus tiap hari, seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu tiap hari puasa. Ada puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Pada waktu puasa agar sabar, pada waktu tidak puasa agar syukur. Nabi Isa puasanya tiap hari. Umatnya Nabi Muhammad puasa Ramadan saja, apalagi ditambah 6 hari pada bulan Syawal, maka sudah sama dengan puasa setahun penuh. Setahun terdiri dari 360 hari. Padahal puasa Ramadan taruh aja 30, kemudian Syawal 6, berarti 36. 36 setiap amalnya umat Nabi Muhammad dikalikan 10, berapa berarti? 360 bendino poso. Lumayan ringan kan? Tiap hari puasa. Kita jalankan itu puasa. Sekali lagi, untuk menjaga puasa wajib, maka kita sering-sering melakukan puasa sunnah. Tadi 1 syahadat, 2 sholat, zakat ya sebenarnya ya, ada yang tertinggal zakat. Yang ketiga zakat. Sholat dan zakat itu satu kesatuan. Rata-rata dalam Al-Quran cukup disebut sholat dan zakat. Kenapa? Karena seolah-olah puasa itu gantinya zakat. Zakat hablum minan nas, sholat hablum minallah.
Makanya sholat dan zakat sering disebut satu kesatuan dalam Al-Quran. Belum sempurna iman Islamnya seorang kalau tidak zakat. Lah zakat ini bukan hanya tahunan, tapi ada zakat lebihan, yaitu kekayaan. Siapa orang yang kaya? Orang yang kaya adalah penghasilannya melebihi kebutuhan pokoknya. Taruh saja kebutuhan pokok orang itu sehari 10.000 satu orang, sudah bisa hidup. Kemudian kalau punya keluarga tanggungan itu sampai 5, berarti 50.000 sehari sudah cukup. Rp50.000 sehari sudah cukup. Kalau ada PNS misalnya, apalagi suami istri jadi PNS. Suami saja yang jadi PNS itu berarti jika gajinya 50.000 kali 1 bulan berapa? 50.000 kali 1 bulan? Hah? 1.500.000, ya berarti bisa hidup. Kalau lebih dari 1.500.000, ya berarti itu lebihan. Jangan ngomong listriknya saja sekian, buat bensinnya sekian, buat pulsa sekian. Nah, berarti itu lebih daripada kebutuhan pokok hidup. Masa kita tidak hidup kalau tidak ada listrik? Ya kan? Ya kita nyalakan lampu sekecil-kecilnya saja. Kalau tidur matikan, gak usah TV-TV-an. Wong nggak ada TV juga bisa hidup. Apalagi pulsa dihitung, rokok dihitung. Tanpa rokok bisa hidup kok, tetap. Ya. Jika gajinya itu 1 bulan 2,5 juta, berarti 1 juta itu namanya kelebihan. Bagaimana kalau satu keluarga itu 5 orang, tapi yang satu kuliah di Amerika, yang satu kuliah di Inggris? Ya bukan biaya hidup itu namanya, ya. Apalagi setiap minggu sekali pulang ke Indonesia, wes bukan kebutuhan hidup pokok lagi itu. Kecuali nanti kalau kuliah itu dalam rangka untuk perjuangan agama Allah. Untuk perjuangan agama Allah, malah itu namanya bisa dizakati. Bisa dizakati. Jadi sekali lagi, misalnya penghasilan 2,5 juta, berarti 50.000 per hari untuk hidup, kemudian yang 1 juta lebihan per bulan dipotong 1/5 untuk zakat, yaitu 200.000 setiap bulan, wajib dizakatkan. Kalau dizakatkan semuanya, ya sunnah, yang 800.000 sunnah, yang wajib 200.000. Untuk apa zakat? Untuk Allah. Melalui ulama, melalui ngaji seperti ini bisa dibiayai dengan zakat. Sebab ini untuk Allah, yaitu untuk iman, ibadah, dan akhlak. Baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Itu zakat penghasilan, lebihan penghasilan. Kalau suami istri PNS 5.000 misalnya, 5.000, 6 juta, 5 juta atau 6,5 juta, padahal untuk hidup cukup 50.000 sehari, berarti lebihannya 5 juta, berarti 1 juta per bulan, itulah zakatnya yang wajib. Sementara 4 juta yang lain adalah boleh disimpan, boleh dipakai beli rumah, beli helikopter, ya.
nyicil beli kelinci. Kadang-kadang apa, semuanya kredit, beli kelinci kredit, beli gincu aja kreditnya. Boleh untuk nyicil-nyicil ini, boleh untuk beli, boleh ditabung dan sebagainya. Tapi ada namanya zakat tahunan. Zakat tahunan adalah harta yang sudah tersimpan, tidak dipakai selama 1 tahun, jumlahnya banyak, harta jumlahnya banyak, yaitu sekitar 50 juta atau 40 juta, nggak dipakai setahun, misalnya perhiasan, dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk uang dan sebagainya, tidak diudik-udik setahun, maka wajib zakat tahunan, yaitu 2,5%. Termasuk zakat ternak, kalau selama sudah banyak kambingnya, maka wajib dizakati 1 ekor kambing, yaitu untuk 40 kambing dizakati 1, pokoknya 2,5%, 2,5% atau 1/40. Demikian juga sapi dan sebagainya, 1/40-nya, 2,5%. Itu zakat tahunan. Termasuk zakat tahunan adalah zakat fitrah. Kadang-kadang kita nggak ngerti zakat itu apa. Makanya mengerti ilmunya zakat saja sudah dimuliakan oleh Allah di surga. Allahumma amin. Sebab orang yang tidak mengerti pasti tidak bisa menjalankan. Makanya belajar ilmunya zakat dimuliakan di surga. Salat, zakat, puasa, haji. Haji itu 1 kali seumur hidup yang wajib. 1 kali seumur hidup yang wajib. Sebagaimana Rasulullah itu haji hanyalah sekali dalam seumur hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak usah seperti Pak Haji siapa yang haji 2 kali ya. Tidak harus, yang wajib 1 kali. Ilmunya haji apa? Kalau dalam 165 ini 5-nya itu tidak perlu apa? Tidak perlu ilmunya, pokok jalankan haji gitu aja. Yaitu apa? Larangan-larangan haji jangan dijalani. Larangan haji adalah apa? Fusuk, rafas, fusuk dan jidal. Rafas yaitu apa? Porno, jorok. Senengannya ngomong jorok, maka pada waktu haji jangan ngomong jorok lagi. Kalau bisa diteruskan pada waktu tidak haji. Pada waktu tidak haji diteruskan, tidak ngomong jorok. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Rafas, fusuko, yaitu berbuat dosa kecil, berulang-ulang berbuat dosa kecil. Apa itu? Ngomong pacaran saja gitu sudah dosa kecil itu. Oh itu pacarnya si ini ya, oh jangan ngomong itu ya. Melihat lawan jenis sudah dosa itu, walaupun dosa kecil ya. Tidak menutup aurat, nah itu namanya fasik juga. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Terus jidal, mujadalah, berdebat. Mudah-mudahan kita hindari debat ini terus, walaupun tidak dalam haji, tapi kita dapat ilmunya haji, yaitu meninggalkan debat selamanya. Allahumma amin. Makanya diberitahu 1 kali 2 kali sudah cukup, nggak usah 3 kali. Hukumnya porno itu dosa
dosa apa, tidak apa-apa dosa ini. Sudah 2 kali lagi, sekali lagi sudah cukup. Hai orang, sampai berzina itu dosa, enak ya sudah, sekali lagi sudah cukup. Cukup 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Sebab mungkin pertama itu dia takut pada Ar-Rahman. Ya. Nomor 2, barangkali mengikuti peringatan. Sudah, nggak usah debat selanjutnya. Mudah-mudahan kita ditahan oleh Allah dari debat. Allahumma amin. Kemudian haji dalam keseharian itu antara lain laki-laki Jumatan, itu sudah sama dengan 3 kali Jumatan sama dengan pahalanya haji. Tiga kali Jumatan sama dengan pahalanya haji. Nah, nanti ilmunya haji adalah selalu berdiam di Arafah, selalu berdiam di mengetahui Allah, memakrifati Allah. Misalnya diam di hati memakrifati Allah, yaitu apa? Pada waktu lihat ciptaan langit, ingat Allah yang menciptakan. Lihat tangannya, ingat Allah yang menciptakan. Lihat bumi, ingat Allah yang menciptakan. Itu namanya diam di hati, ingat Allah. Wukuf di hatinya, makrifat pada Allah. Secara syariat, dilnya haji adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kapan seorang Pak Haji itu disebut Pak Haji, ya, diberi gelar Pak Haji adalah setelah wukuf di Arafah. Makanya haji dalam keseharian yaitu berdiam diri, wukuf berdiam diri di hati mengingat Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ditambah nggih. Itu 165. Lah 6 napa? 6 adalah rukun iman. Niki penting tambahan, tambah penting daripada rukun Islam. Niki diwalik pola ini wae. Sakjane siji dhisik baru 6 terus 5. Tapi diwalik. Babah belajar kok walik-walik nggih. Iman, rukun iman ada 6. 1, iman pada Allah. Amantu billahi. Aku iman pada Allah. Apa? Selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah. Bahkan semuanya ini ciptakan Allah. Ini iman pada Allah. Tidak ada kejadian kecuali Allah yang menciptakan. Kita duduk di sini karena diciptakan oleh Allah. Berarti aku maling juga karena dijadikan oleh Allah. Ya, tapi goblok. Itu namanya bertasawuf bodoh. Para ahli tasawuf menyebut yaitu sufi bodoh. Yaitu apa? Tidak menggunakan akal. Aku jadi maling itu apa? Karena dijadikan oleh Allah, maka tidak menggunakan akal. Yang benar iman pada Allah itu misalnya ada kita punya mangga, pohon mangga, pelem ya, pohon mangga. Kemudian diyakini ini adalah milik Allah. Setelah itu kita sedekahkan pada orang lain, itu sesuai dengan syariat, maka itu cocok. Ini milik Allah untuk agama Allah, yaitu sesuai dengan syariat. Yang kayaknya cocok seperti cocok apa? Hakikatnya ini ada tetangga punya pohon mangga mateng, dan ini mangganya milik Allah.
diambil dimakan. Itu namanya kafir zindik. Iman pada Allah. Iman pada Allah itu seharusnya seperti Rasulullah, detik demi detik ingat Allah, ingat Allah. Seperti Rasulullah tidak ada tidur kecuali hanya matanya saja. Kita bisa tidak tidur kecuali matanya saja. Kalau sebelum tidur kita iman pada Allah, maka tidur pun dicatat seperti iman pada Allah. Pada waktu bangun langsung ingat pada Allah lagi, maka dicatat apa? Selalu ingat Allah. Mudah-mudahan ya kita belajar. Wa malaikatihi, dan kita berusaha iman pada malaikatnya Allah. Untuk belajar iman pada Allah adalah yakin bahwa kita itu ada malaikat. Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada yang malaikat membantu kita untuk berbuat kebaikan. Ada malaikat yang mendoakan kita. Jika kita berada di pengajian seperti ini, maka Allah menciptakan 6.000 malaikat yang mendoakan kita agar diampuni oleh Allah dan dimasukkan surganya. Allahumma amin. Yaitu makhluk gaib. Makanya ajaran Islam itu ajaran iman pada yang gaib. Malaikat itu terus ditambah-tambah oleh Allah, tidak mati. Sama dengan setan. Setan itu tiap hari beranak sampai hari kiamat tanpa mati. Makanya nggak usah khawatir kalau banyak setan, malaikat juga banyak. Ya. Jangan salahkan setan. Kita diri sendiri aja minta ampun pada Allah. Iman pada malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitab. Kitab Al-Quran kita imani. Kitab-kitab yang lain itu sebenarnya sama, yaitu mengajarkan la ilaha illallah. Agama Yahudi juga begitu. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa mengajarkan keimanan. Artinya dalam bahasa Inggris itu ada the only one who made us ear. Hanya Tuhan yang Maha Satu, Zat yang Maha Satu saja yang membuat telinga kita bisa mendengar. Ketauhidan juga. Sebenarnya ajaran Kristen juga asalnya juga begitu. Hanya Allah saja yang wajib disembah. Makanya sebenarnya debat dengan Kristen ya boleh, tapi cukup dengan menceritakan Islam itu apa sih. Islam itu apa? Sudah cukup debat dengan orang Kristen. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan para rasulnya. Iman pada Rasul adalah termasuk iman pada apa? Para ulamanya Allah, yaitu apa? Warasatul Anbiya. Dan iman pada hari akhir, yaitu iman itu adalah ingat yang terus menerus sehingga merubah sikap kita. Kita usahakan detik demi detik kita selalu ingat pada hari akhir, hari yang selama-lamanya. Akhir berarti menetap kekal selama-lamanya. Kemudian iman pada qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketentuan Allah sejak zaman dahulu, sejak zaman azali. Qadar itu takdir sekarang ini, bahwa takdir sekarang ini adalah ketentuan Allah sejak zaman azali, baik khairihi wa syarrihi, baik itu takdir bagus maupun jelek. Jadi kalau ada kejadian, kita ingat Allah yang menjadikan. Itu namanya iman pada takdir. Mudah-mudahan manfaat. Sementara
rukun ihsan belum ya, insya Allah yang akan datang. Ini lebih penting lagi. Kalau sudah rukun Islam ihsan ya sudah. Wali adalah orang yang bisa ihsan. Kekasih Allah yaitu orang yang bisa ihsan. Ulama hanya orang yang bisa ihsan. Sudah bisa ihsan berarti derajatnya diangkat oleh Allah jadi derajat ulama, derajat kewalian. Apa itu ihsan? Insya Allah dijelaskan yang akan datang. Kenapa jadi gak sabar? Misalnya, titik ai ihsan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kau menghamba kepada Allah, makanya menghamba dulu seolah-olah kau melihat Allah. Kalau jika kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Maksudnya apa? Kita selalu dilihat oleh Allah juga boleh. Menghamba pada Allah karena kita selalu dilihat oleh Allah juga ihsan namanya. Ihsan ini walaupun satu rukun, tetapi menjadikan semuanya amal kita, semua ibadah kita diterima. Tanpa ihsan tidak diterima. Makanya kalau sudah bisa ihsan, maka menjadi wali Allah, kekasih Allah. Belajar thariqah adalah belajar ihsan. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.